Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Salina, Prodi Perbankan Syariah Kelompok 2. Saya akan memaparkan beberapa materi tentang pembahasan ulumun hadis. Baik, langsung saja. Materi pertama yaitu hubungan antara hadis dengan Al-Quran Al-Karim. Yang pertama yaitu pengertian hadis. Menurut bahasa, hadis adalah jadid, yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau yang singkat. Hadis juga berarti kabar, artinya berita, atau sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Menurut ahli hadis, hadis adalah seluruh perkataan, perbuatan dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu Al-Quran, pengertian Al-Quran. Secara terminologi, Al-Quran adalah firman atau wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad SAW dengan perantara melalui malaikat Jibril sebagai pedoman serta petunjuk seluruh umat manusia. Dan Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir. Selanjutnya yaitu hubungan hadis dengan Al-Quran. Tentang hubungan hadis dengan Al-Quran, Ibnu Hazmin berkomentar bahwa ketika kita menjelaskan Al-Quran sebagai sumber hukum syara, maka di dalam Al-Quran itu sendiri terdapat keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkan kita untuk menaati Rasulullah SAW, dan penjelasan bahwa perkataan Rasulullah SAW yang berhubungan dengan hukum syara pada dasarnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan umat Islam untuk menaati wahyu dalam bentuk kedua ini, yaitu hadis atau as-sunnah. Sebagaimana kita menaati wahyu pertama yaitu Al-Quran tanpa membedakannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan hadis adalah dua sumber hukum syara yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Tidak mungkin kita dapat memahami hukum syara secara baik kecuali merujuk kepada keduanya. Materi kedua yaitu sejarah pembukuan hadis. Sebagaimana diketahui bahwa dalam abad pertama Hijriah dari zaman Rasul, masa Khulafaur Rasyidin hingga akhir abad pertama Hijriah, tradisi penulisan dan penyebaran hadis masih bersandar pada hafalan sahabat dan tulisan-tulisan hadis pribadi dari sahabat yang tersebar dalam catatan-catatan mereka. Ketika pemerintahan dipegang oleh Umar ibnu Abdul Aziz yang terkenal adil dan wara, tergeraklah hatinya untuk membukukan hadis. Para ulama sepakat bahwa pembukuan hadis mulai dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan pada tahun 99 sampai 101 Hijriah. Berdasarkan beberapa riwayat, bahkan kekhawatiran akan hilangnya hadis dan lenyapnya para ulama hadis merupakan faktor utama menyebabkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk melakukan pembukuan hadis. Faktor yang lain adalah timbulnya hadis maudhu sebagai akibat meluasnya wilayah Islam dan terjadinya perselisihan di kalangan kaum muslim mendorong khalifah untuk menghimpun dan membukukan hadis.
Pembukuan tersebut terus berlanjut sampai pada akhir pemerintahan Bani Umayyah. Namun, sempurna keadaannya ketika datangnya Bani Abbas sekitar pertengahan abad kedua. Munculnya kembali Imam Malik dengan kitabnya Al-Muwatta, Musnad Imam Syafi'i, dan asar Imam Muhammad Ibnu Hasan Al-Syabani dengan gerakan penyusunan hadis secara lengkap, mulai dari hadis Nabi sampai dengan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in. Pembukuan hadis pada abad 2 Hijriah. Pembukuan hadis pada abad 2 Hijriah belumlah sistematis dan belum tersusun dalam bab-bab tertentu. Dalam penyusunannya, mereka masih memasukkan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in di samping hadis. Semua itu dibukukan secara bersama-sama. Maka demikian terdapatlah dalam kitab-kitab itu hadis marfu, mauquf, dan makhtu, seperti kitab Al-Muwatta, buah karya Imam Malik. Oleh karena itu, sepeninggalan para tabi'in pada permulaan abad 3 Hijriah, para ulama berusaha menyusun kitab-kitab musnad yang memuat hadis Nabi dan memisahkannya dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Walaupun sudah dipisahkan dari fatwa sahabat dan tabi'in, namun hadis-hadis dalam kitab musnad itu masih bercampur antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Oleh karena itu, pada masa pertengahan abad ketiga Hijriah, disusunlah kitab-kitab yang benar-benar hanya memuat hadis sahih. Selanjutnya yaitu pembukuan hadis abad 3 Hijriah. Abad ketiga Hijriah merupakan puncak usaha pembukuan hadis atau masa keemasan. Ulama hadis yang muncul pada abad ini digelari muqaddimin. Pada abad ketiga ini bermunculan kitab-kitab hadis, maka digelari kritik sanad dan matan hadis. Usaha ini lebih dikenal dengan sebutan pentashihan dan penyaringan hadis dengan kriteria tertentu, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Bukhari dan selanjutnya diteruskan oleh beberapa muridnya, sehingga terjaringlah hadis-hadis dengan skala nilainya. Materi ketiga yaitu Inkarus Sunnah. Pengertian Inkarus Sunnah. Kata Inkarus Sunnah terdiri dari dua kata, yaitu inkar dan sunnah. Kata inkar berasal dari bahasa Arab yaitu inkaru, yunkiru, inkaron, yang mempunyai beberapa arti, diantaranya yaitu tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, atau tidak mengakui sesuatu dan menolak apa yang tergambar dari hati. Dapat disimpulkan bahwa ingkar secara etimologis diartikan menolak, tidak mengakui dan tidak menerima sesuatu baik lahir maupun lisan dan hati yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor lain. Arti Inkarus Sunnah menurut istilah ada beberapa definisi yang sifatnya masih sangat sederhana pembahasannya. Di antaranya, yang pertama yaitu paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Yang kedua yaitu suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktisi atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad atau sebagian saja tanpa ada batasan yang diterima. Sejarah Inkarus Sunnah. Sejarah perkembangan ingkar sunnah hanya terjadi pada dua masa, yaitu masa klasik dan masa modern.
Yang pertama yaitu Inkarus Sunnah klasik, terjadi pada masa Imam Asy-Syafi'i yang menolak kehujahan sunnah dan menolak sunnah sebagai sumber hukum Islam, baik mutawatir atau ahad. Imam Asy-Syafi'i yang dikenal sebagai Nasir as-Sunnah, pembela sunnah, pernah didatangi oleh seseorang yang disebut sebagai ahli tenyang mazhab teman-temannya yang menolak seluruh sunnah, baik mutawatir atau ahad. Ia datang untuk berdiskusi dan berdebat dengan Asy-Syafi'i secara panjang lebar dengan berbagai argumentasi yang diajukan. Namun, semua argumentasi yang dikemukakan orang tersebut dapat ditangkis oleh Asy-Syafi'i dengan jawaban yang argumentatif, ilmiah dan rasional, sehingga akhirnya ia mengakui dan menerima sunnah Nabi. Menurut penelitian Muhammad Al-Qudari bahwa seorang yang mengajak debat Asy-Syafi'i bahwa ia datang dari Basrah, sementara Basrah pada saat itu menjadi basis pusat teologi Mu'tazilah dan munculnya para tokoh Mu'tazilah yang dikenal sebagai oposisi ahli hadis. Sedangkan menurut keterangan Abu Zahra, Abu Rahman bin Mahdi, orang tersebut dari kalangan ekstremis kaum Khawarij, tidak mengakui kaum Khawarij dan zindik dengan alasan sebagai golongan Khawarij tidak mengakui hukum rajam bagi pezina muhsan atau telah menikah karena tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu Inkarus Sunnah modern. Sebab utama munculnya Inkarus Sunnah modern ini ialah akibat pengaruh kolonialisme yang semakin dahsyat sejak awal abad 19 Masehi di dunia Islam, terutama di India setelah terjadinya pemberontakan melawan kolonial Inggris 1857 Masehi. Berbagai usaha yang dilakukan kolonial untuk pendangkalan ilmu agama dan umum, penyimpanan akidah melalui pimpinan umat Islam dan tergiurnya mereka terhadap teori-teori interpretasi hakikat Islam. Demikianlah materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.